Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai acara pengajian pada pagi hari ini, marilah kita berkirim Fatihah dulu untuk mereka yang pernah memberikan pelajaran bagi kita, terutama mereka yang pernah mengajarkan kepada kita bagaimana membaca Fatihah yang baik. Semoga Fatihah kita juga tersampaikan kepada mereka yang pernah ada hubungan dengan kita. Semoga Fatihah ini juga memberikan ampunan bagi mereka yang telah mendahului kita, keluarga kita. Semoga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, dijaga dari segala musibah, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita kehendaki. Liqada'i hawaijina wa likulli shalihan. Tsumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila hadrati jami'i man 'allamana wa ajazana wa afsana wa nasarana man lahu huququ alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada hari ini menurut kalender Masehi kita tanggal 18 Agustus. 18 Agustus berarti pada hari ini 76 tahun yang lalu rumusan dasar negara kita disepakati. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sebenarnya itu yang dibaca Pak Karno pada saat proklamasi kemerdekaan. Jadi bukan naskah proklamasi yang sering kita dengar itu, bukan sependek itu, ya. Tapi pembukaan Undang-Undang Dasar sampai pada alinea dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Di situ menekankan kepada kita bahwa saat itu kita merdeka setelah 350 tahun dijajah oleh Belanda, kemudian 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Jadi mulai tahun 42 kita dijajah oleh Jepang sampai akhirnya Jepang kalah oleh sekutu. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, Jepang angkat tangan, ya, menyerah kepada sekutu. Akhirnya Indonesia ini lepas dari cengkraman Belanda, lepas juga dari cengkraman Jepang. Saat itulah para ulama kita mendorong kepada Pak Karno untuk melaksanakan proklamasi yang menggagas tanggal 17 Agustus bertepatan hari Jumat, bertepatan pula dengan bulan Ramadan, itu Habib Ali Kuitang. Jadi di balik proklamasi itu banyak sekali ulama, banyak sekali habaib yang memberikan dorongan, memberikan spirit, memberikan bantuan. Bahkan ada yang memberikan dana, menyumbangkan dana begitu besar untuk kemerdekaan negara Indonesia. Tapi dalam sejarah itu dibalik, artinya banyak hal-hal yang mestinya kita tahu itu disembunyikan. Mengapa? Karena ada kepentingan-kepentingan di belakangnya. Para habaib itu sebenarnya banyak yang membantu kita. Bahkan
yang menciptakan lagu 17 Agustus, yang menciptakan lagu syukur, itu seorang Habib, namanya Habib Husin bin Mutahhar. Hanya inisialnya, hanya itu diinisialkan, tidak dibaca Husin tapi H Mutahhar, ya. Kemudian kelebihan lagi dari Habib Husin Mutahhar ini, beliau walaupun menciptakan lagu kebangsaan, walaupun termasuk dikategorikan sebagai pahlawan, beliau tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena khawatir mungkin anak cucunya itu akan riak dan sebagainya, ya. Banyak Habib di belakang kemerdekaan kita, banyak ulama di belakang kemerdekaan negara kita, tapi mereka dalam sejarah tidak dituliskan. Mengapa tidak dituliskan? Tentu ada yang menginginkan bahwa sejarah ini disembunyikan. Termasuk juga banyak pejuang kita seperti Pangeran Diponegoro, itu kan seorang santri, tapi ini disembunyikan. Beliau dianggap sebagai orang biasa yang bergerilya. Jadi Pangeran Diponegoro itu sebenarnya nama aslinya juga bukan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kan gelar yang diberikan oleh masyarakat, ya. Itu disembunyikan karena ada kepentingan dari pihak Belanda. Kemudian kemerdekaan kita ini bukan semata-mata anugerah, tapi hasil istikharah dari banyak orang, dari para habaib, para alim ulama, sehingga kemerdekaan negara kita ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa dijaga. Sampai beberapa bulan berikutnya, karena sekutu merasa menang atas Jepang, sekutu tidak mau kehilangan Indonesia dari jajahannya, sehingga sekutu datang lagi ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan Jepang, padahal Indonesia sudah menyatakan merdeka. Perlu kita ketahui bahwa dulu negara itu, Eropa itu begitu kuat persatuannya. Ada Inggris, ada Spanyol, ada Portugis, ada Belanda, mereka begitu kuat persatuannya. Jadi mereka kalau bertempur melawan penjajah, mereka bersatu. Seperti Indonesia dijajah oleh Belanda, ada pulau lain dijajah oleh Portugis, tapi Inggris, Spanyol juga membantu, ya. Sebaliknya kalau Spanyol itu punya negara jajahan, Inggris punya negara jajahan, Belanda ikut membantu. Itulah yang disebut dengan sekutu. Mereka begitu kuat karena kebersatuannya, dan mereka begitu lama menjajah Indonesia karena punya satu politik divide et impera. Artinya kita ini dipecah belah supaya tidak punya kekuatan. Kalau sudah bersatu, Indonesia sebenarnya kuat, tapi karena dipecah-pecah antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, itu dipisahkan, dijauhkan, sehingga kebersatuan mereka itu turun. Inilah yang membuat mereka lama menjajah Indonesia. Tapi begitu kita sadar bahwa kebersatuan itu sangat diperlukan, saat itulah mereka mulai gerah, kekuatan mereka mulai berkurang, sampai akhirnya Indonesia ini merdeka. Indonesia begitu bersatu masyarakatnya. Saat sekutu ingin kembali lagi menancapkan kukunya di bumi Indonesia, semuanya ini ditolak. Bung Karno saat itu merasa gelisah. Di satu sisi Indonesia ini sudah dinyatakan merdeka, di sisi lain sekutu memberikan maklumat bahwa kita harus menyerahkan diri kepada sekutu. Mereka akan datang untuk melucuti tentara Jepang, tapi Bung Karno minta mereka hanya sekedar melucuti tentara Jepang, padahal di balik itu mereka ingin kembali menjajah Indonesia. Yang dikhawatirkan oleh Bung Karno itu ternyata memang terbukti. Karena kekhawatiran Bung Karno ini begitu besar, makanya Bung Karno meminta fatwa, meminta petunjuk kepada para ulama, termasuk di dalamnya itu Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Hasyim Asy'ari. Makanya kemudian muncul resolusi jihad di Surabaya
ini tidak dimunculkan dalam sejarah karena ada pihak-pihak yang khawatir santri ini begitu dikagumi, begitu besar pengaruhnya pada kemerdekaan. Jadi resolusi jihad yang dikeluarkan oleh para ulama itu adalah hasil kesepakatan beberapa ulama di Pulau Jawa dan Madura yang menegaskan bahwa negara yang sudah merdeka itu wajib untuk dibela. Siapa yang membela negara yang merdeka bahwa matinya akan sebagai syuhada. Inilah yang menjadi spirit terkuat para santri untuk berperang, walaupun secara matematis senjata sekutu itu lebih lengkap, semangat mereka juga besar, mereka terlatih untuk perang, sedangkan bangsa Indonesia tidak seperti mereka. Tapi berkat kekuatan spiritual yang kita miliki, berkat kekuatan doa yang kita miliki, akhirnya Indonesia bisa mempertahankan kemerdekaan yang terjadi pada bulan November tahun 1945 yang kita kenal dengan Hari Pahlawan, karena saat itu terjadi pertempuran besar di Surabaya. Bukan hanya Surabaya sebenarnya yang dikuasai oleh Belanda, maksudnya begitu, mereka melucuti tentara Jepang tapi ingin mengambil alih lagi. Nah, itu di beberapa kota di Jawa yang dekat dengan pantai, karena paling mudah transportasinya itu melalui pantai, jadi kota-kota yang dekat pantai itu dikuasai terlebih dahulu, termasuk Surabaya. Tapi pertempuran terbesar terjadi di Surabaya tanggal 10 November, dan yang membakar semangat masyarakat di Indonesia, terutama di Jawa Timur, di Surabaya, itu adalah pidatonya Bung Tomo melalui radio. Ya, Bung Tomo ini seorang pejuang yang sangat ikhlas dalam berjuang dan semata-mata mengharap ridho dari Allah. Begitu besar pengorbanannya Bung Tomo, Allah menerima amal ibadahnya, sehingga pada saat Bung Tomo ini melakukan ibadah haji, beliau meninggal di Tanah Suci. Setelah beberapa tahun jenazahnya dibawa ke Indonesia, ternyata masih utuh. Sejarah tidak banyak mengungkap tentang ini, padahal itu adalah sebuah bukti sejarah, tapi sengaja disembunyikan supaya umat Islam tidak mempunyai kekuatan yang besar. Jadi kekaguman bangsa di dunia terhadap Islam di Indonesia ini tidak begitu besar, karena mereka khawatir benar terhadap Islam yang ada di Indonesia. Terbukti saat ini umat Islam di Indonesia mulai dipisahkan, kita mulai dijauhkan antara satu kelompok dengan yang lain, dijarangkan untuk bertemu. Ini sebuah upaya untuk kembali memecah belah kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi persatuan umat Islam itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu sudah tidak waktunya lagi kita ini bertengkar dengan sesama muslim, kita saling sikut dengan sesama muslim. Yang penting mereka itu punya akidah yang sama dengan kita, mari kita bela kalau memang mendapatkan tekanan. Ya, jadi kebersatuan umat Islam sangat dibutuhkan kapanpun dan dimanapun supaya Islam ini tetap berkembang di Indonesia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Menurut kalender Masehi sekarang ini bulan Agustus, dan kalau menurut kalender Hijriah sekarang ini bulan Muharram. Ya, kita sempat prihatin karena kemarin tahun baru Islam kok digeser. Tahun baru Islam kok digeser, tapi mengapa ulang tahun kemerdekaan kok tidak mengalami pergeseran tidak seperti tahun baru Islam? Ya, kita berprasangka baik saja bahwa itu memang dibutuhkan oleh pemerintah. Ya, walaupun banyak yang berprasangka buruk, ya, supaya kita tidak sakit hati, mari kita berusaha untuk berpikir positif thinking terhadap keadaan yang ada, supaya kita nggak sakit. Kalau hati kita sudah sakit, maka penyakit itu akan mudah datang, termasuk imunitas kita. Imunitas itu dibutuhkan untuk menangkal penyakit yang ada dalam tubuh kita.
itu akan semakin turun karena kita berprasangka buruk, hati kita gelisah, sehingga imunitas akan turun. Kalau kita berprasangka baik, imunitas kita itu akan semakin tinggi. Maka mari kita biasakan untuk berprasangka baik. Ada satu hal yang kira-kira mengecewakan kita berprasangka baik saja. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada bulan Muharram ini Allah menurunkan keajaiban yang luar biasa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 itu disebut juga Asyura. Makanya bulan Muharram ini di Jawa disebut dengan bulan Suro. Ya, karena ada Asyura tanggal 10 yang dimuliakan tersebut, di mana kita sering mendengar bahwa nabi-nabi terdahulu itu mendapatkan anugerah dari Allah, seperti Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus itu tanggal 10 Muharram, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api itu tanggal 10 Muharram, Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu tanggal 10 Muharram, dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang lain yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sehingga bukan hanya umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani juga mengagungkan tanggal 10 Muharram ini. Ya. Karena tanggal 10 Muharram ini orang Yahudi dan Nasrani mengagungkan, mereka itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian umat Islam melihat itu semua, saat itu zamannya Rasulullah mereka juga tergerak. Tapi kalau mereka puasa tanggal 10 Muharram saja, itu sepertinya kok sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat saat itu supaya tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani, kita juga berpuasa tanggal 9-nya. Dan tanggal 9 Muharram itu jatuh pada hari ini. Ya, insya Allah besok tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Suro, dan hari ini tanggal 9 Muharram. Rasulullah menganjurkan kepada kita pada tanggal 9 Muharram ini, Yaumut Tasyu'a, itu kita berpuasa, besok juga berpuasa. Kemudian ada fatwa para ulama saat itu yang saya rasakan dan saya mengikutinya mulai saya masih kecil. Kalau tanggal 10 Muharram itu kita disarankan untuk berbelanja lebih banyak lagi, karena sedekah kita itu kalau disedekahkan pada tanggal 10 Muharram itu pahalanya besar sekali. Sedekah terbaik bagi kita itu adalah mencukupi kebutuhan keluarga, karena itu yang paling dekat dengan kita yang harus kita cukupi terlebih dahulu. Jadi dulu saya punya kebiasaan kalau tanggal 10 Muharram itu keluarga saya itu berlimpah makanan apa saja ada. Kemudian dawuhnya para ulama dulu, kalau tanggal 10 Muharram itu kita belanja lebih dari biasanya, insya Allah dalam 1 tahun ke depan kita akan dicukupkan kebutuhannya. Kebutuhan makanan dan apa saja itu insya Allah akan dicukupkan. Jadi tanggal 10 Muharram besok, kalau bisa setelah berpuasa kita pada siang harinya, setelah maghrib kita berusaha berbuka dengan memperbanyak makanan, apalagi kalau makanan itu disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Itu akan lebih baik lagi, ya, karena banyak sekali di sekeliling kita itu masyarakat yang kekurangan. Seperti pernah saya ceritakan insya Allah di majelis ini, ada sebuah cerita di kitab bahwa ada seorang pengemis yang tanggal 10 Muharram ini meminta belas kasih dari seorang qadhi. Ya, seorang qadhi bisa disebut qadhi atau bisa disebut seorang yang diangkat oleh pemerintah yang ngerti banget terhadap hukum agama, ngerti banget terhadap fadilah-fadilahnya bulan Muharram. Saat itu si pengemis ini minta, kemudian si qadhi ini mengatakan nanti saja setelah zuhur,
Padahal tujuannya dia mengatakan itu supaya tidak datang lagi. Padahal si pengemis ini sangat berharap karena anak istrinya tidak makan. Kemudian setelah zuhur, pengemis ini datang lagi kepada si Qadhi. Ya, ternyata Qadhi ini mengulur-ulur waktunya lagi. Oh, nanti aja, saya sekarang masih belum punya. Padahal tujuannya pengemis ini begitu luhur untuk memberi makan anak dan istrinya, tapi si Qadhi ini dengan siasatnya itu mengatakan tidak ada, padahal dia sebenarnya ada. Ya, tujuannya supaya tidak datang lagi. Ternyata begitu dijanjikan asar datang, begitu dijanjikan maghrib datang. Setelah maghrib, di mana si pengemis ini berharap akan mendapatkan sedekah untuk dibuat makan. Setelah beberapa hari tidak makan, ternyata putus harapan karena si Qadhi ini mengatakan, gimana ya, saya nggak ada yang bisa saya berikan. Dengan hati hancur si pengemis ini meninggalkan si Qadhi. Kemudian si pengemis ini berjalan dengan perasaan hampa karena apa yang tadi diharapkan oleh keluarganya tidak didapatkan. Sampai suatu ketika si pengemis ini lewat di depan seorang Nasrani, seorang pendeta. Si pendeta ini bertanya, mengapa engkau menangis? Si pengemis bilang, Anda tidak perlu tahu, karena ini masalah saya dengan seseorang yang seagama dengan saya. Coba ceritakan kepada saya, kata si pendeta. Saya nggak bisa menceritakannya karena Anda berbeda agama dengan saya, katanya. Tapi karena memaksa, si pendeta ini kemudian mengucapkan, wallahi, demi Allah, saya akan membantu Anda kalau Anda mau menyampaikan. Karena mendengar ucapan demi Allah, akhirnya si pengemis itu berkata, sekarang ini tanggal 10 Muharram, pahalanya begitu besar, sedangkan saya meminta sumbangan, meminta sedekah dari Qadhi itu cuma dijanjikan. Ternyata beliau setelah berkali-kali berjanji mundur, sekarang janjinya itu sudah sampai dan habis sudah waktunya. Ternyata Qadhi tadi nggak bisa memberikan saya harapan. Apa yang Anda butuhkan, kata si pendeta Nasrani tadi. Saya sebenarnya hanya butuh beberapa potong daging, beberapa potong roti untuk anak saya yang beberapa hari tidak makan. Si pendeta ini ternyata baik hati, karena begitu besar pahala di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, akhirnya dia 10 kali lipat dari apa yang diminta itu diberikan. Bahkan pendeta ini sampai bilang, kalau Anda membutuhkan sesuatu, datang saja ke tempat saya ini. Ya, konon si pendeta ini segera mengucapkan kalimat syahadat. Jadi pengemis ini menerima dengan lapang dada pemberian si pendeta karena sesama muslim, pikirnya begitu. Begitu pulang, begitu senang keluarganya mendapatkan makan. Sampai pada saat tertidur, Qadhi yang tadi menolak untuk memberikan makan, memberikan sedekahnya, itu mimpi. Di dalam mimpinya Qadhi ini melihat ada sebuah istana besar terbuat dari emas dan perak. Si Qadhi ini bertanya kepada seseorang yang ada di situ, istana itu punya siapa? Istana ini milik pendeta tetanggamu, katanya begitu. Loh, kok bisa? Dia kan non muslim. Kemudian si orang tadi yang ditanya, loh, dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, kok bisa dia punya istana yang begitu megah di sini? Padahal hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Karena tanggal 10 Muharram ini pahalanya begitu besar. Dia ngerti tentang itu dan dia yakin dia itu segera memberikan bantuan, memberikan sedekah pada seorang pengemis yang datang kepada beliau. Akhirnya si Qadhi ini segera terbangun, kemudian dia segera menemui pendeta tadi. Qadhi ini bilang kepada pendeta tersebut, wahai pendeta, apa yang engkau berikan kepada pengemis kemarin?
Oh, enggak ada, saya tidak memberikan. Jangan bohong, Anda telah memberikan sesuatu kepada pengemis tadi kemarin. Saya hanya memberikan sekeranjang makanan, ada roti, ada daging, supaya keluarganya bisa makan, karena beberapa hari tidak makan. Wahai pendeta, bolehkah saya ganti makanan yang Anda berikan 10 kali lipat dari apa yang Anda berikan? Oh tidak, saya tidak mau. Dengan bermacam argumen, dengan bermacam alasan, akhirnya si Qadhi ini sampai pada satu hal yang memojokkan. Anda kan Nasrani, kenapa harus bersedekah kepada orang Muslim? Loh, Anda tidak tahu bahwa saya sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, akhirnya si Qadhi ini sudah kehilangan semangat lagi. Dan ternyata dalam sejarah yang saya ketahui, Qadhi ini setelah mengucapkan kalimat syahadat di depan pendeta ini, setelah mengucapkan kalimat syahadat di depan Qadhi tadi, pendeta ini ternyata kemudian terduduk dan meninggal dunia, sehingga kesempatan si Qadhi ini untuk mengambil alih istananya di surga itu tidak bisa lagi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, makanya kita tanggal 10 Muharram ini banyak sekali dianjurkan oleh Rasulullah untuk banyak berzikir kepada Allah, banyak melakukan sholat, mendekatkan diri kepada Allah, banyak bersedekah, termasuk di dalamnya bersedekah kepada anak yatim, sebagaimana kebiasaan Rasulullah pada tanggal 10 Muharram ini kan mengusap kepala anak yatim, itu disunahkan ya, karena pahalanya begitu besar. Dan anak yatim ini adalah anak yang dijadikan jaminan oleh Rasulullah, siapa saja yang mau menghidupi anak yatim ini akan berada di samping Rasulullah. Rasulullah bersabda, ya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Beliau menunjukkan 2 jari yang didempetkan. Orang yang memelihara anak yatim dengan saya seperti 2 jari ini nanti di surga. Jadi begitu dekatnya Rasulullah dengan orang yang memelihara anak yatim. Oleh karena itu mari kita perbanyak untuk menyantuni anak yatim, karena itu yang menjadikan modal kita bisa dekat dengan Rasulullah. Bayangkan kalau kita masuk surga bersama Rasulullah, umat yang pertama kali masuk surga. Jadi umatnya nabi-nabi terdahulu ini memang diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah di dunia terlebih dahulu daripada umatnya Rasulullah SAW, tetapi mereka akan masuk surga setelah umatnya Rasulullah seluruhnya masuk surga. Jadi mereka belakangan masuk surganya, walaupun mereka lebih dahulu hidup di dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga dengan tahun baru Islam yang ada, semoga pada tanggal 10 Muharram ini kita mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga kita segera diberi solusi terbaik dari apa yang selama ini menjadi permasalahan kita. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada keluarga kita yang saat ini sedang terbaring sakit, atau saudara kita, tetangga kita yang sakit. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah mendahului kita. Semoga Allah memberikan rezeki bagi kita, melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita karena silaturahim ini. Semoga pada tanggal 10 Muharram ini Allah melipat gandakan pahala yang kita lakukan, amal ibadah yang kita jalankan. Semoga apa yang menjadi niat baik kita ini diberi kemudahan oleh Allah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.